Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo guys, perkenalkan nama saya Elisa Bianti, biasa dipanggil Lisa, nomor absen 10 dari kelas 10 Tari 1 SMKI Yogyakarta. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan di salah satu tempat bersejarah di Yogyakarta. Kalian tahu nggak, aku baru berada di mana nih? Nah, aku sedang berada di Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama. Museum ini berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 75, Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Tiket masuk di sini gratis loh guys, tanpa dipungut biaya. Pada hari Senin hingga Sabtu yang mulai beroperasi jam 8 hingga 15 WIB. Yuk langsung aja masuk ke museumnya. Museum TNI AD merupakan bangunan bekas yang dulu digunakan sebagai tempat tinggal pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Museum ini memiliki luas 1.562 meter persegi yang memamerkan berbagai koleksi dalam 20 ruang pameran yang tertata secara kronologis dan tematis. Museum ini merupakan salah satu pelestarian nilai-nilai 45 untuk generasi penerus bangsa. Museum ini dirintis sejak tahun 1956 oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat yang awalnya dikenal sebagai SMAD. Koleksi yang dipamerkan merupakan benda-benda bersejarah yang dipergunakan oleh para pejuang dan laskar-laskar rakyat dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak semua koleksi museum dipamerkan. Tercatat jumlah keseluruhan koleksi yang terdata mencapai 4.289 dan jumlah koleksi yang dipamerkan mencapai 1.771 di ruang pamer yang masing-masing diberi nama. Nah, museum ini pernah menjadi saksi sebuah peristiwa pemilihan pimpinan tertinggi TKR yang dulu terpilih adalah Jenderal Besar Sudirman. Selain itu, Letjen Urip Sumoharjo memiliki kekuasaan untuk meletakkan dasar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelah itu, gedung ini digunakan sebagai Makorem 072 Pamungkas serta menjadi saksi peristiwa G30 SPKI. Dulu, gedung ini sebagai perumahan pejabat administratur perkebunan Belanda di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Setelah terjadinya pindah alih kekuasaan oleh Jepang, maka gedung ini diduduki Jepang sebagai markas tentara Jepang di DIY atau Shudokan. Setelah proklamasi kemerdekaan, gedung ini digunakan sebagai markas tertinggi TKR. Pada gedung ini pula, Urip Sumoharjo menyusun Angkatan Perang Republik Indonesia. Nah, sekarang aku mau nunjukin bunker Jepangnya di sini. Nah, aku udah masuk di sini di bunkernya. Yang bikin takjub ini tuh bunkernya tuh wangi, bersih. Kalian cobain deh experience masuk ke bunker ini. Jadi terbayang bagaimana susahnya, betapa sulitnya bertahan hidup di belenggu penjajahan. Di masa kolonial Belanda, Kota Baru merupakan hunian elit karena wilayah ini pertama kali dialiri listrik di zaman Jepang dan banyak tempat berlindung, misalnya bunker. Di zaman Jepang, masyarakat Kota Baru pernah secara spontan merebut senjata-senjata milik tentara Jepang. Tidak ada komandan ataupun organisasi yang tersusun rapi. Dan hebatnya, Jepang mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Hal ini dikarenakan Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, para tentara Jepang masih menetap di Kota Baru. Serbuan Kota Baru adalah nama dari peristiwa ini pada 7 Oktober 1945. Sejak subuh hingga tengah hari, rakyat Kota Baru melawan Jepang dengan senjata seadanya, misalnya bambu runcing dan parang. Akibat peristiwa ini, 21 pejuang Indonesia gugur dan 27 tentara Jepang tewas. Nah, kalian jadi tahu kan guys isi dari Museum TNI AD dan sejarah pada masa belenggu penjajahan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus seperti pahlawan-pahlawan tersebut. Kita sebagai pelajar harus selalu berusaha, berjuang, dan pantang menyerah untuk meraih cita-cita kita, untuk memajukan negeri ini. Sekian dari saya, Elisa Bianti, pamit undur diri. Terima kasih. Salam budaya, lestari.